pasalnya yang pertama ayat 7 dan 8 dalam Alkitab terjemahan lama tentang kedatangan Kristus. Ayat 7, tengoklah, ia datang dengan awan dan ia akan kelihatan kepada tiap-tiap mata. Demikian juga kepada orang yang menikam dia, maka segala bangsa di dunia ini akan memandang dia serta meratap. Bahkan, amin. Aku inilah Alif dan Yah. Demikianlah firman Allah Tuhan itu yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yaitu apa yang diterima oleh Rasul Yohanes. Lebih semangat dan dia mengadakan penyangkalan diri, dan akhirnya Tuhan menganugerahkan wahyu kepadanya. Dan luar biasa apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan dari Rasul Yahya ini. Berbeda antara Daniel dan Rasul Yahya. Persamaannya adalah kedua orang ini adalah yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka disebut orang yang amat dikasihi oleh Tuhan. Dan bukti Tuhan sangat mengasihi kedua tokoh ini, di mana Daniel, kalau kita perhatikan di dalam Daniel 10 ayat pertama. Daniel 10 ayat yang pertama. Hatta maka pada tahun yang ketiga daripada kerajaan Kores raja orang Farsi itu, datanglah suatu wahyu kepada Daniel. Datanglah satu wahyu kepada Daniel Yang bergelar Belsasar. Suatu wahyu hal perang besar-besar. Maka mengertilah ia maknanya dan diketahuinya akan hayal itu. Rasul Yahya juga menerima wahyu. Tapi perbedaannya, apa yang diterima oleh Daniel, Tuhan suruh meteraikan. Tuhan suruh tutup. Kenapa? Karena belum berlaku pada zamannya. Di dalam Daniel 12 ayatnya. Daniel 12 ayat keempat. Tetapi akan dikau, hai Daniel. Akan dikau, hai Daniel. Tutuplah olehmu segala perkataan ini. Tutuplah olehmu segala perkataan. Sampai kepada masa kesudahan. Meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. Maka pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia. Masa itu, yaitu sekarang ini, banyak orang menyelidik dia. Dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Pengetahuan akan dipertambahkan. Pengetahuan semakin disempurnakan. Sekali lagi, apa yang diterima oleh Daniel, Tuhan suruh meteraikan, belum berlaku pada. Berbeda dengan apa yang diterima oleh Rasul Yahya. Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-10, jangan meteraikan karena waktunya sudah sedia. Wahyu 22 ayat yang ke-10. Lalu katanya kepadaku, janganlah engkau meteraikan segala perkataan nubuat di dalam kitab ini. Jangan engkau meteraikan, jangan engkau tutup segala firman Tuhan di dalam kitab ini. Karena masanya sudah dekat. Masanya sudah dekat. Dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam kitab Wahyu ini banyak hal menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Karena memang itu perlu kita ketahui. Banyak orang terbuai dengan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Tidak salah. Tetapi kita juga perlu waspada. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjaga, kita perlu berdoa. Bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan. Judul perikop ini, ketetapan tentang kedatangan Kristus. Bahwa dia datang ke dalam dunia, lahir lewat perawan Maria, lalu dia bertumbuh menjadi besar, menjadi dewasa, dia melayani pekerjaan Bapa. Selagi hari siang dia akan pekerjaan Allah, karena malam akan datang di mana seorang pun tidak dapat berhayatnya. Dia telah menunjukkan kesetiaannya di dalam melayani pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Dan Bapak Ibu Saudara, tongkat estafet pelayanan itu diserahkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, saya dan saudara,
akan kabar kesukaan dari hal perdamaian. Dan kita beritakan tentang hal kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena kita perhatikan dalam ayat ini, tengoklah ia datang dengan awan. Artinya dia datang dengan kemuliaan. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase pertama, sekali lagi dia datang dengan kemuliaan. Tapi dia tidak turun ke awan dari langit. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat yang ke-6. Maka perempuan itu pun larilah ke padang belantara. Perempuan di sini berbicara tentang gereja Tuhan, berbicara tentang gereja Tuhan adalah Bapak, Ibu, saya dan saudara. Di situ ada suatu tempat disediakan Allah baginya, supaya ia dipeliharakan di situ 60 hari. Jadi kita perhatikan ada waktunya di mana perempuan yang berbicara tentang gereja Tuhan yang hari bulan ada di bawah kakinya dan bermahkotakan 12 bintang dalam Wahyu 12 ayat 1 dan 2 yang menggambarkan bagaimana kehidupan gereja Tuhan yang sudah sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyelidik hukum yang sempurna. Tujuannya adalah untuk disempurnakan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sebagaimana Bapa di sorga sempurna adanya. Bagaimana saudara? Yakub 1 ayat 25 menjawab, kita harus meneliti, kita harus menyelidiki hukum yang sempurna yang kita istilahkan kabar pengantin Kristus. Apa itu kabar kesempurnaan? Kabar yang membawa kita menjadi sempurna. Apa itu kabar pengantin Kristus? Kabar yang membawa kita untuk menjadi pengantin Kristus. Dan jalan itu kita perhatikan ayat yang ke-25. Yakub 1 ayat yang ke-25. Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, orang yang menyelidik salinan baru, orang yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan Roh Kudus, serta tekun atau setia. dia ada menjadi orang yang mendengar yang terlupa, Tidak hanya menjadi pendengar lalu melupakan, melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya. melainkan orang yang menurut dengan sebenarnya atau dengan sungguh-sungguh. Maka ialah orang yang berbahagia di dalam hal ia menurut itu. Ialah orang yang berbahagia. Kita adalah orang yang berbahagia kalau kita menurut hukum yang sempurna. Kenapa bahagia? Tidak bahagia kalau disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Sempurna akan muncul 3 pertanyaan. Pertama, kenapa kita harus sempurna? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Akan menjadi satu dengan anak sebagaimana doa Tuhan Yesus dalam Yahya 17 ayat yang ke-21, sebagaimana Bapa dan aku satu, demikian juga dengan mereka, yaitu Bapa, Ibu, saya dan saudara. Tujuannya untuk bersatu dengan Bapa, bersatu dengan anak. Yahya 17 ayat 21. Juga ini doa Tuhan Yesus. Sama seperti engkau di dalam aku ya Bapa. Sama seperti engkau di dalam aku ya Bapa. Dan aku pun di dalam engkau. Aku pun di dalam engkau. Supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita. Supaya mereka, Bapak, Ibu, saya dan saudara, jadi satu dengan Bapa, jadi satu dengan anak. Sehingga isi dunia ini percaya bahwa engkaulah yang menyuruh aku. Sehingga dunia percaya bahwa engkau yang menyuruh aku. Itu doa Tuhan Yesus. Bagaimana kita dengan Bapa dan Dia. Jadi kenapa kita harus sempurna? Bapa di sorga. Tadi saya sudah sentil Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Tuhan Yesus juga sempurna. Kita menjadi sama, bukan jadi Kristus. Efesus 4 ayat yang ke-13. Bertambah-tambah sempurna. Coba. Ayat yang ke-13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Sehingga kita sekalian sampai pada persatuan iman. Dan makrifat anak Allah. Marifat anak Allah. Orang yang akil balik. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus. Bertambah-tambah. Tidak langsung jadi sempurna. Step by step. Selangkah demi selangkah.
Sebab itu untuk mencapai kesempurnaan itu perlu selalu katakan kepada jemaat Kolose dalam Kolose 3 ayat yang ke-10, dan bertabiatkan perangai yang baru yang lagi dibaharui sehingga datang kepada marifat menurut teladan Allah yang menjadikan dia. Jadi kita perhatikan Paulus katakan bertabiatkan sehingga datang kepada marifat menurut teladan Allah. Jadi kita perhatikan juga suratan Paulus kepada jemaat Efesus dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-24, berperangaikan perangai yang baru. Coba Efesus 4 ayat 24. Sambil berperangaikan perangai yang baru. Sambil berperangaikan perangai yang baru. Yang dijadikan menurut teladan Allah. Menjadi menurut teladan Allah. Di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Di dalam kebenaran dan kesucian yang benar. Itulah tujuan Tuhan memanggil Bapak, Ibu, saya dan saudara. Sehingga kita menjadi sempurna. Jadi pertanyaan pertama terjawab, kenapa kita harus sempurna? Karena Bapa di surga sempurna. Sulit untuk diterima dengan akal sehat. Saya pernah share dengan seorang hamba Tuhan yang pengusaha. Waktu di pesawat kami naik di kelas eksekutif. Bapak Ibu Saudara, dia bawa koper banyak buku rohani. Akhirnya saya bicara ada di dalam lingkaran keselamatan. Karena dia tidak mampu cerna. Bagaimana kita mau sempurna seperti Bapa di surga? Itu firman. Tapi kita bersyukur kalau pada kita dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita akan disempurnakan? Lewat 7 tingkat iman, mulai dari mendengar firman, percaya, terima Tuhan Yesus. Itu langkah dasar. Dengar firman, percaya, terima Tuhan. Karena ada juga yang dengar, tidak percaya, apalagi mau menerima Tuhan. Jadi langkah awal itu baru menyesal dan bertobat. Titus 3 ayat yang ke-5 harus dibaptis dengan air. Coba Titus 3 ayat yang ke-5. Yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran. Bukan perbuatan baik, bukan perbuatan kebenaran yang kita lakukan. Melainkan menurut rahmatnya. Menurut rahmatnya dengan baptisan. Yang mengadakan kejadian yang baru. Baru. Dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh. Keadaan baru. Untuk masuk pada bumi baru, langit baru, kita harus dibaharui. Kita harus dilahirkan pada waktu kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Seperti suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Bukan berarti jemaat Kolose pernah mati secara jasmani lalu dibangkitkan. Karena Kolose 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa sebab itu jikalau kamu sudah bangkitkan beserta dengan Kristus, sekali lagi bukan berarti jemaat yang jasmani lalu dibangkitkan. Yang dimaksud dalam ayat ini seperti dalam Kolose 2 ayat yang ke-12. Maka kamu dikuburkan sertanya di dalam baptisan. Pada waktu kita dibaptis berarti kita dikuburkan, mengambil bahagian di dalam kematian Kristus. Dan di dalam baptisan itu kamu dibangkitkan juga sertanya. Pada waktu itulah kelahiran baru yang dimaksud oleh Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 3, ayat 5 dan ayat yang ke-7. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita ada di zaman roh, hukum roh yang berlaku di mana kita hidup tidak cukup sampai di situ. Kita harus menerima karunia-karunia Roh Kudus sebagai pakaian kita untuk menikah secara rohani dengan Tuhan. Dan dengan karunia-karunia roh itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang akan kita terima jawatan Tuhan. Karunia roh menentukan jawatan apa. Jadi kita sementara digembleng, baik itu hamba Tuhan maupun sidang jemaat, ada 5 jawatan Tuhan. Efesus 4 ayat 11-12. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Masuk pada kegerakan besar. Saya dan saudara akan dilantik kalau Tuhan izinkan kita masuk ke sana. Lalu kita mengeluarkan buah roh. 9 buah roh dalam Galati 5 ayat 22-23. Itulah perbuatan ajaib.
Dan kalau kita lakukan ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi manusia yang ajaib, manusia yang sempurna. Itulah cara kita, atau pertanyaan jawaban dari pertanyaan bagaimana kita disempurnakan. Dan pertanyaan yang terakhir, kapan kita akan disempurnakan? Bapak Ibu Saudara, kesempurnaan gereja Tuhan itu berlaku di ujung meterai yang keempat. Kita berada pada meterai yang keempat, jadi sedikit lagi kita akan masuk pada kegerakan rohani yang besar. Tujuannya, di mana Injil kerajaan ini, yaitu Raja Tuhan Yesus Kristus, mencari siapa yang menjadi permaisuri-permaisurinya. Dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan ini akan dimaisyurkan dulu ke empat penjuru alam, barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah gereja Tuhan disempurnakan, maka terjadilah pernikahan. Pernikahan artinya menyatu. Kita sudah bisa menyatu dengan Bapa karena kita sudah sempurna. Kita menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus karena sudah disempurnakan. Dan pada waktu kita menikah secara rohani dengan Tuhan, di sini juga punya pengertian. Ada masa mengandung. Sebagaimana Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, dikandung oleh Maryam. Demikian juga ada 144.000 perawan yang suci, yang diungkapkan dalam Wahyu 7, berhubungan dengan Wahyu 12 dan Wahyu pasal 14. Disediakan oleh Tuhan untuk menjadi seperti perawan Maryam yang akan melahirkan 144.000 taruna-taruna yang akan langsung disambar ke aras Allah. Dan iblis juga akan ikut Bapak Ibu Saudara, sehingga terjadi peperangan di sorga. Inilah alurnya. Coba kita baca Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat yang ke-7. Maka jadilah suatu peperangan di surga. Jadi suatu peperangan di sorga. Yaitu Mikael serta segala malaikatnya berperang dengan naga itu. Mikael dan segala tentaranya berperang dengan naga itu. Dan naga serta segala tentaranya pun berperang. Ya. Maka naga dan tentaranya itu tiada menang. Tiada menang. Dan tempatnya pun sudah hilang di surga. Tempatnya sudah hilang di sorga. Maka tercampaklah naga besar itu, yaitu ular tua, yang dinamakan iblis dan syaitan itu, yang menyesatkan segala isi dunia. Bahkan ia sudah tercampak ke bumi, dan segala tentaranya itu pun sudah tercampak. Jadi kita perhatikan, satu waktu akan terjadi peperangan di sorga. Dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 jelas. Ular tua akan berperang dengan malaikat Mikael. Dan teruna-teruna yang diangkat langsung menjadi teruna yang dilahirkan oleh perawan 144.000 Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya ular tua, iblis dan setan ini akan dicampakkan. Sehingga ada dua hal yang terjadi. Bersoraklah hai sorga, tapi bagi bumi celaka, karena iblis sudah turun dengan besar kemarahannya. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat yang ke-12. Sebab itu bersoraklah hai surga. Bersoraklah hai sorga. Dan segala yang duduk di dalamnya. Dan segala yang duduk di dalamnya. Wahai bagi bumi dan laut. Sementara celaka bagi bumi dan laut. Karena iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Sebab mengetahui bahwa ketikanya sudah singkat, tinggal 3,5 tahun. Itulah zaman antikris. Jadi Bapak Ibu Saudara, di pihak sorga bersorak, tapi di pihak bumi celaka. Kalau saat ini iblis menjadi penguasa di udara, tapi pada waktu terjadi perang di sorga, dia akan dicampakkan bukan menjadi penguasa di udara, tapi menjadi penguasa di bumi ini. Celaka bagi bumi dan laut. Dan itulah hari di mana orang tidak suka akan hari itu. Di mana hari atau tahun di mana orang tidak suka akan hal itu. Sebab itu di dalam Pengkhotbah atau Al-Khatib 12 ayat 1, sebab itu syukur bagi anak-anak muda yang ingat penciptanya pada masa mudanya. Jangan nanti tua baru ingat Tuhan. Raja Sulaiman dalam Al-Khatib Pengkhotbah 12 ayat yang pertama. Ingatlah olehmu akan kalikmu pada masa mudamu. Ingatlah olehmu kalik atau penciptamu pada masa mudamu. Dahulu daripada datang hari yang jahat. Dahulu datang hari yang jahat. Dan tahun apabila katamu gelap, Tahun apabila kamu katakan aku
takut, tidak suka akan tahun itu. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, di mana zaman antikris berlaku. Sementara setelah Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, pada fase pertama, Dia akan menjemput gereja Tuhan. Sebagaimana rahasia Ishak dan Ribkah. Ini satu hal yang luar biasa, pelajaran tentang Ibrahim, Ishak, Ribkah, dan Eliezer. Ibrahim berbicara tentang Allah Bapa, Ishak berbicara tentang Tuhan Yesus, Ribkah berbicara tentang Bapak Ibu saya dan saudara yang disebut gereja Tuhan. Eliezer berbicara tentang Roh Kudus. Allah Bapa menyuruh Roh Kudus untuk menghantar Ribkah yang disempurnakan. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Biasanya laki-laki harus datang ke perempuan, tapi ini tidak. Tapi ini pengertiannya, bagaimana Ishak dia cuma datang di padang belantara untuk menjemput calon istrinya Ribkah. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, Dia hanya datang di atas awan dari langit untuk menjemput Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kalau kita diizinkan sampai pada waktu itu kita masih hidup dan disempurnakan. Matius 24, 30-31. Setelah itu kelak kelihatan tanda anak manusia di langit. Kelihatan tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi itu akan meratap. Segala bangsa manusia di bumi itu akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit. Mereka akan memandang anak manusia Tuhan Yesus Kristus akan datang di atas awan dari langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka Ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar. Dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih. Menghimpunkan orang-orang pilihannya yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Daripada keempat penjuru alam. Dari 4 penjuru alam. Yaitu dari tepi langit sampai ke tepinya yang lain. Jadi kita perhatikan kedatangan Tuhan pada kali pertama yang kita baru rayakan adalah untuk orang-orang berdosa, termasuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tapi ketahuilah bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua fase pertama, yaitu orang-orang yang sudah disempurnakan. Sebab itu Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, bahwa Allah pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kamu tidak bercacat celah. Berarti sempurna. Sempurna artinya lengkap. Sempurna artinya tidak bercacat celah. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu. Allah sendiri yang pohon sejahtera itu Menguduskan kiranya kamu dengan sempurna. menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, lengkap, tidak bercacat celah. Dan segenap roh, Roh, dan nyawa, nyawa, dan tubuh kamu terpelihara dengan tiada bercacat celah. tubuh kamu terpelihara dengan tidak bercacat celah Pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus pada Kristus. masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia. Allah yang memanggil kamu itu setia. Dialah juga akan menyempurnakan. Dialah yang akan menyempurnakan. Jadi kita perlu menuju pada kesempurnaan. Cara untuk menuju itu Tuhan sudah ungkapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu manusia yang tertinggal akan menangis, akan meratap. Sebab itu Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24 kepada gereja yang mengandung, gereja yang menyusui, ada khotbahnya sendiri itu Bapak Ibu Saudara. Minta pelarian. Jangan tetap pada gereja mengandung, jangan tetap pada gereja menyusui. Karena kita perhatikan dalam Matius 24 ayat 19, 20-21. Wahai bagi segala perempuan yang mengandung. Celaka bagi gereja yang mengandung, Dan yang menyusui anaknya. gereja yang menyusui. Hendaklah kamu berdoa. Mintalah pelarianmu itu janganlah berlaku pada musim dingin atau hari Sabat. Mintalah pelarianmu jangan berlaku pada musim dingin atau hari Sabat, di mana tidak ada lagi pemberitaan. Karena pada ketika itu akan timbul sengsara yang besar. Sengsara yang besar. Seperti yang demikian belum pernah berlaku daripada awal kejadian alam. Belum pernah berlaku dari awal kejadian alam. Sehingga sampai sekarang ini. Sekarang ini pun belum berlaku. Dan kemudian daripada itu juga tiada akan jadi. Kemudian daripada itu hanya 3,5 tahun, yaitu pada zaman antikris, setelah ular tua iblis yang disebut setan itu juga tercampak ke bumi. Untuk itu di dalam kehidupan kita perlu kita senantiasa
meningkatkan kehidupan rohani kita. Itu kedatangan Tuhan pada kali yang pertama, fase pertama. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dalam Wahyu 19, di mana dia akan berpijak di Bukit Zaitun. Sebagaimana kedatangan Tuhan, kita perhatikan dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Kita baca dulu Zakaria 14 ayat 4. Zakaria 14 ayat yang keempat. Maka pada hari itu kakinya akan berjejak pada Bukit Zaitun. Waktu itu pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, fase yang kedua, akan berpijak di bumi, yaitu Bukit Zaitun, yang pada sebelah timur Yerusalem. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah dua ke timur dan ke barat, sehingga jadi lembah yang amat besar. Maka setengah bukit itu akan lalu ke utara dan setengahnya ke selatan. Dan kita lihat itu diteguhkan juga dalam Kisah 1 ayat 11 dan 12. Bagaimana orang-orang murid-murid Tuhan yang memandang Tuhan Yesus naik ke surga. Sebagaimana dia naik ke surga, kata para malaikat yang ada pada waktu itu, demikian juga dia akan turun. Jadi kita lihat, sudah dinubuatkan dalam Zakaria 14 ayat 4, diteguhkan lagi dalam Kisah 1 ayat 11 dan 12. Kejadian ini terjadi di Bukit Zaitun. Kisah 1 yang berkata, hai kamu orang Galilea, apakah sebabnya kamu berdiri menatap ke langit? Adapun Yesus yang dinaikkan ke surga dari hadapan kamu itu, begitu juga akan turun pula seperti kamu lihat ia pergi ke surga itu. Setelah itu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem daripada gunung yang bernama Bukit Zaitun. Bukit Zaitun yang dekat dengan Yerusalem, sejauh perjalanan yang halal pada hari Sabat. Jadi kita lihat sebagaimana dia naik di Bukit Zaitun, demikian juga dia akan turun, menggenapi nubuatan Zakaria. Dan itu akan terjadi perang Harmagedon. Dalam Wahyu pasal 19, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, fase kedua, akan berperang dengan manusia. Perang antara Allah dengan manusia. Lain juga perang dunia ketiga yang akan terjadi pada zaman antikris sesama manusia. Tetapi ini perang antara Allah dengan manusia, di mana Allah akan mengakhiri, Bapak Ibu Saudara, zaman antikris, di mana Tuhan Yesus Kristus akan datang dengan menunggang kuda putih. Berbeda dengan kuda putih dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan Wahyu pasal 19 mulai ayat yang ke-11, di mana dia datang dengan perlengkapan senjata Allah. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-8 dalam pembacaan tadi, aku inilah Alif dan Yah. Demikianlah firman Allah Tuhan itu, yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan aku inilah Alif dan Yah, yang berarti bahwa segala sesuatu dimulai oleh Allah, dan tanpa Tuhan satupun tiada dapat kamu perbuat. Jadi kita perhatikan, dia adalah Alif dan Yah, yang awal dan yang akhir. Dan sesuatu pun tanpa dia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Aku inilah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carang. Siapa yang tetap di dalam aku dan aku tetap di dalam dia, ia berbuah lebat. Karena kalau tiada beserta dengan aku, satu pun tiada dapat kamu perbuat. Untuk itu pentingnya doa Bapak Ibu Saudara. Kesaksian tadi, segala sesuatu kita berhasil karena doa. Tanpa Tuhan, mungkin ada orang berkata, tanpa Tuhan saya berhasil. Pasti ada yang mengatakan demikian, tapi inilah firman Tuhan. Tanpa mereka sadari, kalau tidak ada campur tangan Tuhan, segala sesuatu yang kita buat tidak akan berhasil. Tapi kalau Tuhan menyertai, ayat firman Tuhan selalu datang di dalam Kejadian 39, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang diperbuatnya, dibuat Tuhan berhasil. Tentunya Bapak Ibu juga, saudara sekalian yang bekerja, merindukan akan hal itu. Apa yang kita kerjakan berhasil. Rahasianya, kita harus melekat kepada pokok itu. Kita adalah carang. Coba carang, kalau tidak melekat pada pokok, dia akan mati. Meskipun hidup secara jasmani,
sebenarnya seperti jemaat Sardis dalam Wahyu 3. Banyak orang yang demikian, kelihatan hidup, sehat secara jasmani, tapi sebenarnya pada pemandangan Tuhan dia adalah mati. Kenapa? Karena sudah terlepas daripada pokok, sudah tidak berharap kepada Tuhan, sudah tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Wahyu 3 ayat 1. Wahyu 3 ayat pertama. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Sardis itu seperti yang demikian. Inilah sabda daripada dia yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala perbuatanmu. Aku tahu segala perbuatanmu. Bahwa engkau sudah disangka hidup, tetapi yang sebenarnya engkau mati. Engkau sudah disangka hidup, tapi yang sebenarnya engkau mati. Jadi banyak orang yang hidup secara jasmani, tapi pada pemandangan Tuhan mereka mati rohani. Sebab itu dalam ayat firman Tuhan, Tuhan tidak suka kematian orang mati. Ada itu Yesaya kan? Yesaya atau Yeskel? Yeskel. Jadi di sana dikatakan Tuhan tidak suka. Memang kalau kita perhatikan janggal ayat ini, masa Tuhan tidak suka kematian orang sudah mati kok mati lagi? Yeskel 18 ayat 32. Ya, Yeskel 18 ayat 32. Bahwa sesungguhnya tiada aku suka akan kematian orang yang mati itu. Tiada aku suka, tiada Tuhan suka kematian orang yang mati rohani. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Sebab itu bertobatlah kamu dan hiduplah. Bertobatlah kamu dan hiduplah. Karena kematian orang yang mati rohani itu pasti neraka. Sebab itu jangan sampai kita mati rohani, hidup secara jasmani. Seperti jemaat yang ada di Efesus, tadinya dibangun dengan pengajaran Rasul dan Nabi. Tapi seiring waktu yang berjalan mereka terpengaruh dengan kemanisan dunia. Sehingga ada yang sudah tertidur rohani, ada yang mati rohani. Sehingga Paulus dalam Efesus 5 ayat 14, bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, supaya Kristus bercahaya atas kamu. Berbahaya kalau kita dalam kematian rohani lalu kita mati. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Kenapa? Karena pasti penderitaan yang kekal akan menjadi milik dan bagian kita. Sebab itu kita perlu diperbaharui. Masuk pada tahun yang baru ini kita perlu dibaharui selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertambah-tambah sempurna. Dan dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, perkataan dari Yohanes Pembaptis, biarlah dia yang bertambah, aku ini yang berkurang. Pengertian rohaninya, biarlah kehidupan Kristus, sifat Kristus, karakter Kristus bertambah di dalam kehidupan kita. Sementara itu keakuan kita, keegoisan kita semakin berkurang. Bukan langsung berkurang. Coba Yohanes 3 ayat 30. Ayat yang ke-30. Patutlah ia makin bertambah. Patutlah Kristus makin bertambah. Tapi aku ini makin berkurang. Aku ini makin berkurang. Pengertian rohaninya sekali lagi, biarlah karakter Kristus bertambah di dalam kehidupan kita. Keakuan kita, kemanusiaan kita, keegoisan kita semakin berkurang. Dan akhirnya akan habis. Berlaku Matius 24 ayat 28. Habis itu artinya daging atau keinginan itu kita matikan. Di mana ada bangkai, kematian daging, di situ berkerumun burung nasar. Kalau kita matikan kedagingan kita, maka Roh Kudus akan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Berkerumun burung nasar. Matius 24 ayat 28. Karena barang di mana ada bangkai, Barang di mana ada bangkai, itulah juga berkerumun burung nasar. di situ berkerumun burung nasar. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalimat terakhir dalam ayat 8, yang ada dan yang sudah ada. Bapak Ibu Saudara, seperti dalam Wahyu pasal 1 ayat 4, daripada Yahya datang kepada ketujuh sidang jemaat yang ada di Asia, turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Dia yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, dan daripada ketujuh roh yang di hadapan arasnya. Sekali lagi, ini berarti bahwa Tuhan tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Demikian juga kuasanya
perlu kita yakini itu Bapak Ibu Saudara. Sebagai ayat-ayat terakhir Paulus katakan dalam Ibrani 13 ayat 8, bagaimana Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Ayat 8. Adapun Yesus Kristus itu tiada berubah. Yesus tidak berubah berarti kuasanya pun tidak berubah. Baik kemarin, baik hari ini, dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita percaya kepada Kristus yang tidak berubah, kuasanya pun tidak berubah. Sehingga kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan menjadi satu roh dengan Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17. Kita akan mampu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena secara manusia siapa kita ini? Kita penuh dengan keterbatasan. Hanya melekat kepada Kristus, hanya dekat kepada Kristus, maka kita dapat berbuat apa-apa. Tadi Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu, memasuki tahun yang baru ini, biarlah kita semakin memperdekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin erat kita dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Tidak mengapa kita baca sebagai ayat terakhir 1 Korintus 6 ayat 17. Ayat 17. Tetapi orang yang melekat kepada Tuhan, Orang yang melekat kepada Tuhan menjadi satu roh. menjadi satu roh dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat mengampuni orang, kita pun dapat. Roh Kristus itu menjadi milik dan bagian kita. Apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia firmankan, karena kita melekat kepadanya, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya. Tuhan kiranya memberkati, dan kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan.